Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Bunaya dengan NIM 2071860 dan teman saya Nurhaliza dengan NIM 2071852 dan Mayah Indasari dengan NIM 2071858. Kami dari kelas 5D angkatan 2018 Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Sereda SSI MSI. Pada kali ini kami akan membahas hasil praktikum kami yang berjudul transpirasi. Pertama kali yang akan kami bahas di sini yaitu apa sih tujuan dari praktikum ini. Yang kedua, apa sih landasan teori atau dasar-dasar teori apa yang mendasari praktikum ini. Yang ketiga, alat dan bahan apa saja yang digunakan pada praktikum ini. Yang keempat, bagaimana sih prosedur kerja dari praktikum ini. Dan yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan mengenai praktikum ini. Tujuan praktikum transpirasi ini yaitu untuk menunjukkan transpirasi yang terjadi pada tumbuhan. Dalam tubuh tanaman, lebih dari 90% air yang diserap oleh akar akan dikeluarkan ke udara dalam bentuk uap air. Nah, hilangnya air dari tubuh tumbuhan itu dalam bentuk uap air dinamakan transpirasi. Hampir sebagian besar proses transpirasi ini terjadi melalui stomata, di samping transpirasi terjadi melalui lentisel dan kutikula. Kecepatan proses transpirasi dipengaruhi oleh faktor lingkungan tanaman. Nah, adapun faktor lingkungan yang mempengaruhi proses transpirasi, yang pertama yaitu kelembapan, yang kedua suhu, yang ketiga cahaya matahari, yang keempat angin, dan yang kelima yaitu kandungan air tanah. Adapun faktor dari dalam yang mempengaruhi proses transpirasi itu meliputi besar kecilnya daun, tebal tipisnya daun, berlapis lilin atau tidaknya permukaan daun, dan banyak sedikitnya stomata. Faktor-faktor tersebut berpengaruh pada mekanisme stomata. Membuka atau menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh tekanan turgor yang ada pada sel-sel penjaga, yang tampaknya berhubungan erat dengan perubahan ion potasium yang ada di dalam sel-sel penjaga. Adapun kegunaan dari transpirasi, yang pertama menimbulkan tenaga isap, yang kedua mengatur kandungan air, yang ketiga mendukung proses translokasi, yang keempat mengatur temperatur daun, yang kelima mengatur membuka dan menutupnya stomata, dan yang terakhir yaitu mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Adapun alat dan bahan untuk praktikum ini yaitu alat 6 buah botol, 6 buah kapas atau gabus, penggaris, dan timbangan. Bahannya yaitu 6 buah spesimen Ixora paludosa atau bunga asoka dan aquades. Adapun prosedur kerja dari praktikum ini, yang pertama, ambillah spesies tanaman atau satu pucuk tanaman yang panjangnya kurang lebih dari 40 cm dan samakan jumlah daun pada tanaman tanpa bunga. Langkah yang kedua yaitu masukkanlah tanaman tersebut ke dalam botol, lalu isi dengan air setengah botol, kemudian botol tersebut ditutup mulut botolnya dengan menggunakan kapas ataupun gabus. Nah, langkah yang ketiga, letakkanlah 3 botol pertama ke tempat terang. Nah, 3 botol sisanya lagi kita letakkan ke tempat gelap. Yang keempat, timbanglah botol tersebut setelah diisi air sebagai data awal. Lalu, botol-botol tersebut setiap 1 jam ditimbang dan dicatat hasil perubahannya di dalam tabel. Selanjutnya, setelah timbangan terakhir, ambillah tanaman tersebut dan ukur luas total daun yang didapat dari panjang kali lebar dari daun tersebut di setiap botol percobaan.
Langkah terakhir yaitu hitunglah kadar kecepatan transpirasi yang telah dilakukan pada tanaman tadi dengan dua kondisi yang berbeda yang lebih kurang selama 12 jam. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, maka didapat hasil terjadi perubahan berat pada botol tanaman yang diletakkan di tempat terang dengan rata-rata laju transpirasi sebesar 25 kali 10 pangkat min 3 atau 0,025. Sedangkan laju transpirasi untuk botol tanaman yang diletakkan pada tempat gelap itu hanya sebesar 13 kali 10 pangkat min 3 atau 0,013. Nah, perubahan tersebut mengindikasikan bahwa pada kedua tanaman bunga asoka terjadi proses transpirasi atau hilangnya air dalam bentuk uap air meskipun tidak secara signifikan. Berdasarkan hasil pengamatan pada praktik transpirasi ini, terlihat bahwa berat tanaman awal di tempat terang yaitu sebesar 4 gram hingga akhirnya menjadi 3,6 gram. Sedangkan untuk berat tanaman awal di tempat gelap yaitu 4 gram hingga akhirnya menjadi 3,75 gram. Nah, perubahan tersebut mengindikasikan bahwa pada kedua tanaman bunga asoka terjadi transpirasi atau hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan tumbuhan karena proses fisiologis tumbuhan seperti proses transpirasi. Transpirasi pada tempat terang lebih cepat daripada transpirasi pada tempat gelap. Hal ini membuktikan bahwa cahaya matahari berpengaruh terhadap kecepatan transpirasi. Semakin tinggi intensitas cahaya, maka semakin tinggi pula kecepatan transpirasi. Sebaliknya, semakin rendah intensitas cahaya, maka semakin rendah pula kecepatan transpirasi. Intensitas cahaya mempengaruhi kecepatan transpirasi karena mekanisme membuka menutupnya stomata, yaitu pori pada daun yang menjadi tempat keluarnya air sebagai uap air pada proses transpirasi. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya cahaya matahari. Kesimpulannya adalah tanaman mengalami proses fisiologis berupa hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan yang disebut transpirasi. Berdasarkan eksperimen terhadap tanaman bunga asoka melalui metode penimbangan dapat disimpulkan bahwa 1. Lingkungan khususnya intensitas cahaya berpengaruh terhadap kecepatan transpirasi. Kedua, semakin tinggi intensitas cahaya semakin tinggi pula transpirasi. Sebaliknya, semakin rendah intensitas cahaya, semakin rendah pula kecepatan transpirasi. Baik, itulah video pembahasan dari kelompok 1 dengan judul transpirasi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.